Welcome to our video Training and Development. Keeping watching. Training and Development merupakan dua bagian penting mengenai sumber daya manusia dalam sebuah lembaga, perusahaan, ataupun organisasi. Training and Development memang sangat diperlukan demi memenuhi kebutuhan pekerjaan dan jabatan dalam sebuah perusahaan dan organisasi. Menurut Mathis, training atau pelatihan merupakan suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Payaman Simanjuntak, training atau pelatihan merupakan bagian dari investasi sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan kinerja pegawai. Training atau pelatihan adalah suatu proses mengembangkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan pada karyawan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Development menurut No adalah sebuah pelatihan, pendidikan formal, pengalaman kerja, hubungan dan penilaian kepribadian, keterampilan, serta kemampuan yang dapat membantu karyawan dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi pekerjaan atau posisi di masa yang akan datang. Sedangkan pengertian development menurut Jackson et al. Adalah mengacu pada kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi guna mengantisipasi kebutuhan masa depan sebuah organisasi. Berikut beberapa tujuan dilakukannya training. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan mutu. Yang ketiga, meningkatkan ketepatan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, meningkatkan semangat kerja. Yang kelima, menarik dan menahan tenaga kerja yang baik. Yang keenam, menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketujuh, menghindari keusangan atau obsolescence. Yang kedelapan, menunjang pertumbuhan pribadi atau personal growth. Beberapa tujuan development. Yang pertama, memperbaiki kinerja karyawan yang tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan. Yang kedua, memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Yang ketiga, mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan. Yang keempat, membantu memecahkan masalah operasional. Yang kelima, mempersiapkan karyawan untuk promosi. Yang keenam, mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Yang ketujuh, memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Kali ini ada beberapa manfaat training untuk perusahaan atau lembaga. Beberapa di antaranya adalah memperbaiki pengetahuan dan keterampilan pada semua tingkat perusahaan, lalu membantu perkembangan kebenaran, keterbukaan, dan kepercayaan. Juga menyediakan informasi untuk kebutuhan masa depan. Lalu membantu dalam meningkatkan produktivitas dan loyalitas kerja, dan mengembangkan rasa tanggung jawab sejalan dengan kompetensi dan kemampuan dalam pengetahuan. Next, manfaat training untuk individual. Yang pertama, membantu individu dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan pemecahan masalah yang efektif. Yang kedua, ada melalui pelatihan dan pengembangan, perubahan motivasi dari pengakuan, prestasi, pertumbuhan, tanggung jawab, dan kemajuan diinternalisasikan dan dilaksanakan. Yang ketiga, membantu dalam mendorong dan mencapai pengembangan dan kepercayaan diri. Selanjutnya, manfaat training untuk personal, yaitu membantu dalam orientasi untuk karyawan baru dan mendapatkan pekerjaan baru melalui pengalihan atau promosi. Lalu menyediakan informasi tentang kesempatan yang sama dan kegiatan yang disepakati. Selanjutnya, memperbaiki keterampilan hubungan lintas personal dan memperbaiki kebijakan, aturan, dan regulasi perusahaan yang dapat dilaksanakan. Masuk ke dalam manfaat development. Beberapa manfaat development yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas.
lalu mengurangi waktu belajar yang diperlukan untuk karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima. Lalu membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan dan memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Manfaat tersebut membantu baik individu maupun organisasi. Program pelatihan yang efektif adalah bantuan yang berharga dalam perencanaan karir dan sering dianggap penyembuh penyakit organisasional. Program pelatihan tidak mengobati semua masalah organisasional, meskipun tentu saja program itu berpotensi untuk memperbaiki situasi tertentu sekiranya program dijalankan secara benar. Berikut manfaat development menurut Mahapatro. Yang pertama, pelatihan karyawan dan inisiatif pengembangan dapat mengubah organisasi. Yang kedua, dapat membuat keputusan yang tepat waktu dan berpengetahuan yang bermanfaat bagi pelanggan dan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja dan semangat kerja karyawan. Yang keempat, mengurangi turnover karyawan. Next, jenis-jenis training. Yang pertama, pelatihan dasar atau prajabatan. Pelatihan dasar yang diberikan kepada calon-calon tenaga kerja atau calon anggota organisasi tentang bagaimana melaksanakan pekerjaan atau tugas-tugas yang akan dilakukannya dalam jabatan atau pekerjaannya nanti. Pelatihan dasar ini bisa berlangsung beberapa jam, beberapa hari, beberapa bulan, sampai beberapa tahun. Yang kedua, pelatihan penyegaran. Pelatihan yang diberikan kepada karyawan yang sudah melaksanakan suatu pekerjaan cukup lama dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, pelatihan penyembuhan atau remedial. Pelatihan ini bertujuan menghilangkan kelemahan yang ditemukan pada karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu. Pelatihan ini biasanya diberikan bila dapat dipastikan bahwa kelemahan tersebut disebabkan oleh kurang latihan dan kekurangan pahaman pekerja dan bukan karena motivasi lemah. Yang keempat, ada pelatihan penjenjangan. Yang keempat, pelatihan penjenjangan. Pelatihan ini dilaksanakan untuk karyawan yang diarahkan dan dicalonkan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi daripada jabatannya sekarang. Pelatihan ini lebih tepat disebut program pendidikan karena penekanannya lebih banyak pada pemahaman komponen, pengetahuan, dan perubahan sikap peserta. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan training. Yang pertama, individual difference. Tiap individu mempunyai ciri khas yang berbeda satu sama lain, baik mengenai sifatnya, tingkah lakunya, fisik, maupun dalam pekerjaannya. Karena itu, dalam merencanakan dan melaksanakan suatu pelatihan, harus diingat adanya perbedaan individu tersebut. Yang kedua, ada relation to job analysis. Pelatihan yang diberikan kepada karyawan harus diketahui kalian apa yang dibutuhkannya. Dengan demikian, program dari pelatihan dapat diarahkan atau ditunjukkan untuk mencapai keahlian tersebut. Faktor yang ketiga ada motivation. Motivasi dalam pelatihan sangat perlu sebab pada dasarnya motif yang mendorong karyawan untuk menjalankan pelatihan tidak berbeda dengan motif yang mendorongnya untuk melakukan tugas pekerjaannya. Faktor yang keempat ada active participation. Di dalam pelaksanaan pelatihan, para trainers harus terus aktif mengambil bagian di dalam pembicaraan mengenai pembelajaran yang diberikan, sehingga akan menimbulkan kepuasan pada para trainers apabila sasarannya diperhatikan dan dipergunakan sebagai bahan-bahan pertimbangan untuk memecahkan kesulitan yang mungkin timbul. Faktor yang kelima ada selection of train. Pelatihan sebaiknya diberikan kepada mereka yang berminat dan menunjukkan bakat untuk dapat mengikuti latihan itu dengan berhasil. Faktor yang keenam ada selection of trainers. Berhasil atau tidaknya seseorang melakukan tugas sebagai pengajar tergantung kepada ada tidaknya persamaan kualifikasi orang tersebut dengan kualifikasi yang tercantum dalam analisa jabatan mengajar. Faktor yang ketujuh ada train pelatihan. Faktor yang ketujuh ada trainer pelatihan. Trainer sebelum diserahi tanggung jawab untuk memberikan pelajaran hendaknya mendapatkan pendidikan khusus untuk menjadi tenaga pelatih. Sehingga salah satu asas yang penting dalam pendidikan
adalah agar para pelatih mendapatkan didikan sebagai pelatih. Faktor yang kedelapan ada training methods. Metode yang dipergunakan dalam pelatihan harus sesuai dengan jenis pelatihan yang akan diberikan. Development memiliki beberapa kelemahan, diantaranya training dan development dianggap sebagai obat untuk semua penyakit organisasional. Lalu, partisipan tidak cukup termotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen mereka. Lalu, development sebagai sebuah teknik dianggap dapat diterapkan di semua kelompok dalam semua situasi dengan keberhasilan yang sama. Juga, kinerja partisipan tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali ke pekerjaannya. Lalu, informasi biaya dan manfaat untuk mengevaluasi program pelatihan tidak dikumpulkan. Selanjutnya, ketidakadaan atau kurangnya dukungan manajemen. Kelemahan selanjutnya adalah peran utama atasan tidak diakui. Dan pelatihan bakal tidak akan pernah cukup kuat untuk menghasilkan perbaikan kinerja yang dapat diverifikasi. Lalu, sedikit atau tidak ada persiapan untuk tindak lanjut. Berikut tadi adalah beberapa kelemahan-kelemahan development yang kami rangkum. Sekian dari kami, terima kasih. Video ini disusun dan dibuat oleh Fani Amalia Febrianti, Nurul Asna Fitriani Purba, Armalita, Foni Kalorit, dan Maria Yosefa Pangaribu.